Dan maka dari itu, demi keselamatan, ia memilih untuk tak lagi membahas STY. Ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF baru-baru ini, hanya mampu di fase grup dengan membawa pemain U22 tahun dan tidak menargetkan apa-apa untuk Piala AFF ini, sama ada kejuaraan dan sebagainya. Tetapi dikritik hebat Sintayong, banyak pengamat sepak bola, ada juga fans yang sebahagiannya, tetapi bukan semua ya, menghashtag STY out. Tapi bagi saya, Indonesia dan STY perlu fokus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan biarkan pengkritik pengamat sepak bola yang lain itu berbicara sesuka hati mereka. Yang penting fokus semua pemain dan fokus PSSI ialah meningkatkan amunisi baru untuk timnas Indonesia, dan kita yakin Oleh Romeni akan bersama timnas Indonesia mengambil Sumpah WNI sebelum Maret, sebelum perlawanan di antara Australia dan juga Indonesia lawan China di GBK nanti, lawan Bahrain di GBK nanti. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, apa yang ingin saya reaksi pada hari ini ialah pengamat sepak bola ketakutan hacker tergila Indonesia membalas cara-cara membuat STY out mulai ketahuan. Nah, apa di sebalik video ini guys? Yuk kita semak sama-sama video ini. Di akhir video saya akan memberi ulasan lagi yang mungkin terkait dengan apa terkandung dalam video ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Ngeri. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Pasalnya saat timnas sedang bagus-bagusnya, sedang berupaya untuk menembus ajang Piala Dunia. Kegagalan di ajang Piala AFF membuat sebagian orang yang tak suka pada STY atau mungkin tak suka ladang bisnisnya jadi terganggu, mencoba banyak cara untuk menjatuhkan pelatih yang telah membantu timnas dari nol itu, dari kursi kepelatihan tim Garuda saat ini. Metode buzzer sempat digunakan, tapi pada akhirnya gagal. Pengamat-pengamat sepak bola juga ikut menyerang STY. Tapi kami pikir itu semua nggak terlalu berimpak. Dan terbaru, media-media berita juga ikut memberikan tuduhan yang nggak masuk akal soal STY menggunakan agensi artis untuk menjaga posisinya. Tapi itu juga gagal saat laporan menyebutkan jika salah satu media akhirnya mengklarifikasi kabar itu dibuat sebagai iklan atau dalam artian dibayar untuk membuat berita negatif soal STY. Lantas seperti apa panasnya hal ini berlangsung hingga membuat Coach Justin nyerah karena serangan hacker? Tetap stay tune dan berikut rangkuman selengkapnya. Pengamat ketakutan, hacker tergila Indonesia membalas cara-cara membuat STY out mulai ketahuan guys. Apa sebenarnya berita ini ya? Bagi kalian yang sudah ngikutin sepak bola sejak lama, kalian pasti paham sebelum era STY seperti apa kondisi sepak bola Indonesia. Sebagai pengingat saja, sebelum STY datang, ranking FIFA kita tuh ada di 170-an dunia. Lawan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan kualifikasi Piala Dunia round 2, kita cuma jadi juru kunci. Saat itu poin kita hanya 1, hanya mencetak 5 gol dan kebobolan 27 gol. Itu pakai pemain terbaik Liga 1 loh.
Dan saat itu ditambah pemain naturalisasi seperti Beto dan lain-lain. Level kita benar-benar jauh di bawah Thailand, Andik Malaysia, dan Vietnam. Firmansyah. Dan itu kenapa? Saat sekarang kita sudah bicara banyak di level Asia, Lili kita Pali. akan marah dong kalau ada yang ingin ngerusak preparation atau persiapan timnas bersama Coach Shin, terkhusus dalam mempersiapkan tim Garuda untuk melaju ke ajang Piala Dunia. Sinteyong yang banyak membawa perubahan sebenarnya kepada timnas Indonesia ini, guys. Membawa bibit-bibit muda, potong generasi. Jadi kan. seperti yang sudah Mimin jelaskan, sejak timnas kalah di AFF, serangan pada Coach Shin itu makin membabi buta. Tak main-main, gelombangnya terus berdatangan. Mulai dari gelombang buzzer yang saat itu banyak bergerak di platform X. Mereka menggunakan hashtag sama yang tujuannya menunjukkan kelemahan Coach Shin dan berharap semua bisa setuju dengan opini bahwa Coach Shin harus dipecat. Selain buzzer, pendapat-pendapat negatif juga Sebenarnya bukan senang untuk membawa timnas Indonesia ini daripada era yang dulu sehingga terkenal sekarang ini. Hanya dalam masa 4 tahun atau 5 tahun ini, Sinteyong menjadi ketua pelatih timnas Indonesia. Dan dengan dibantu kedatangan Bapak Erick Thohir, membuatkan timnas Indonesia itu sangat terkenal pada saat ini di mata dunia. Malahan klub-klub dari luar negeri di Eropa semua mengincar pemain-pemain terbaik yang ada di timnas Indonesia, pemain-pemain diasporanya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Indonesia hanya gara-gara Piala AFF yang Indonesia tidak masuk ke peringkat semifinal, mereka menyerang Sinteyong sehingga hashtag STY out. Sebenarnya ini bukan ciri-ciri yang baik untuk membantu meningkatkan sepak bola di Indonesia. Kita tahu Indonesia hanya membawa U22 tahun di Piala AFF ini. Antara negara yang membawa tim paling muda, yaitu Indonesia. Kalau di average kan purata umur pemain-pemainnya 20 tahun. Ini dilawan timnas senior daripada Vietnam, Filipina, Myanmar. Jadi itu tidak fair sebenarnya untuk menyalahkan secara keseluruhan Sinteyong. Jadi lebih baik kita dukung sepenuhnya, fokus untuk kualifikasi Piala Dunia pula. Oke, kita lanjut, muncul guys. dari para pengamat. Salah satunya seperti Bung Towel hingga Akmal Mahali yang secara gamblang menunjukkan jika Coach Shin layak dipecat karena minim taktik hingga menilai bahwa prestasi Coach Shin hanya hoki saja. Oh iya, selain itu serangan juga dilakukan di situs-situs berita. Jadi ada situs-situs yang menyebarkan berita jika STY menggunakan agensi artis di Korea agar membuat STY bertahan di timnas. Dan gilanya, ada satu pemret yang sudah mengklarifikasi bahwa berita itu adalah iklan atau bayaran. Melihat serangan-serangan itulah, akhirnya di media sosial khususnya akun-akun fanpage pecinta timnas bergerak membela Coach Shin. Menariknya, dukungan ini juga menarik perhatian hacker di Indonesia. Salah satunya adalah sudah Volt mulai. Anonim. Menurut kami, hacker satu ini bukan hacker sembarangan. Pasalnya, udah banyak hal-hal berkaitan dengan kasus di Indonesia yang ia bongkar. Ia juga sempat dihubungi pihak kepolisian Indonesia untuk direkrut. Dan kini, Volt coba untuk membantu persoalan yang ada di dunia sepak bola Indonesia. Volt yang nampaknya gak suka pada serangan yang ditunjukkan pada STY, mulai membongkar serangan-serangan tersebut. Pertama, ada kasus buzzer. Ia berhasil membongkar jaringan buzzer yang menyerang STY, termasuk menyebarkan identitas pelakunya. Lihat deh postingan Volt berikut ini. Di situ ia menunjukkan chat, Sudah hingga diketahui. profil dan identitas dari sosok yang Mantap. menawarkan jasa buzzer. Bahkan gak cuma satu, buzzer lainnya bahkan di-spill mukanya sama si Volt di postingan lanjutannya. Ia pun menyebutkan bahwa sosok IN dan MC adalah sosok penggerak buzzer pesanan, di mana menurut Volt, pengerahan buzzer kali ini ada dua kemungkinan. Pertama dari orang PSSI sendiri, dan yang kedua dari bandar judi bola. Kalau hacker Indonesia sudah Setelah mengulik soal buzzer, beraksi, hacker Volt sendiri tak berhenti sampai di situ. Beberapa nama pengamat yang akhir-akhir ini sering mengkritik atau lebih tepatnya ingin STY dipecat jadi sasaran Volt Anonim. Pertama ada Bung Towel yang data-data pribadinya dibocorkan oleh Volt. Di mana gilanya, Volt bahkan bisa tahu di mana lokasi Bung Towel.
Selanjutnya, meski belum mendapatkan serangan, sebuah postingan dari Volt memberikan peringatan keras pada Akmal dan juga Coach Justin. Di situ, Volt menuliskan pesan yang berbunyi, "Untuk kali ini, Aing akan mengesampingkan urusan dunia persepakbolaan Indonesia untuk sementara waktu. Aing harap untuk Toel, @akmalmarhali20 dan Coach Justin menjaga lidah kalian untuk sementara waktu demi menjaga situasi yang kondusif. Ingat, jangan memancing Aing untuk lebih jauh. Ini peringatan. Jika menantang Aing, silahkan dicoba. Dan jika nggak berkenan, silahkan laporkan. Maka konsekuensi akan kalian tanggung sendiri nantinya. Dan ini juga berlaku buat orang-orang di dalam @PSSI tentunya. Untuk sementara, Aing akan beralih ke kasus lain." Peringatan dari Volt ini ternyata sudah diterima oleh Coach Justin, yang membuat Coach Justin kemudian memutuskan untuk mengirimkan pesan pada Volt dan mengatakan bahwa ia tak akan membahas STY lagi. Menurut Coach Justin, ini adalah peperangan yang gak akan ia menangkan. Yap, jelas Volt gak main-main, dan kemampuannya kali ini cukup membuat pengamat untuk was-was. Maybe mereka tetap boleh kok ngeritik, tapi membuat situasi gak kondusif, itulah yang akhirnya membuat Volt muncul untuk menekan mereka. Dalam videonya sendiri yang baru-baru ini diposting, Coach Justin Justin mengatakan bahwa ia melakukan ini karena ia melihat Volt gak main-main. Dan maka dari itu, demi keselamatan, ia memilih untuk tak lagi membahas STY. Ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Selanjutnya bicara soal klarifikasi media. Jadi ceritanya begini, Mengalah, salah satu media ya. yang sebelumnya ikut memberitakan bahwa agensi STY menggunakan Coach artis Korsel guna Justin. melawan buzzer adalah Gen Islami ID. Pimret mereka pun diminta untuk membuktikan apakah benar agensi STY membayar artis, yang pada akhirnya tak bisa dibuktikan. Lantas media sosial itu pun akhirnya mengklarifikasi dan menyebut bahwa agensi STY tidak pernah membayar artis Korea. Fakta sebenarnya, pihak Shin Tae-yong tak pernah minta Choi Hyun-suk bela posisinya di timnas Indonesia. Tapi, tulis judul artikel dari situs genmuslim.id, di mana di dalamnya ada klarifikasi pimpinan redaksi Gen Muslim, Muhammad Reza Nurholis, yang secara mengejutkan bahwa artikel itu adalah iklan dari salah satu agensi besar di Indonesia untuk membuat berita tersebut. Kami menerima iklan tersebut resmi dari agensi dan dikirimkan langsung ke saya dan Pimret seluruh media Indonesia. Saya tidak bisa sebut nama agensinya, tapi saya berani bersumpah bahwa berita tersebut bukan hasil karangan, melainkan kiriman agensi yang tentunya sudah melalui proses pembicaraan yang sangat prosedural. Setelah ini, saya dan Pimret media-media yang menayangkan pemberitaan tersebut akan mengadakan komunikasi lanjutan dengan pihak agensi agar kesalahpahaman ini bisa teratasi. Bunyi klarifikasi dari pimpinan redaksi Gen Muslim, Muhammad Reza Nurholis. Heboh juga guys ya, Shin Tae-yong nih. Berita dengan hashtag stay out ini. Sekarang dengan dibongkarnya berbagai buzzer-buzzer yang coba menyerang STY, pandit-pandit yang sudah diperingatkan, hingga media-media portal berita yang sudah klarifikasi. Harapannya, situasi kegaduhan soal isu pemecatan STY sudah beres. Gak ada lagi isu yang kembali didengungkan. Kita mau fokus dulu mempersiapkan tim Garuda ke ajang Piala Dunia. Betul, Dan itu fokus. kenapa, sebagai fans bola, kita ngerasa jengkel kalau STY diserang, apalagi disuruh out. Kita nggak munafik bahwa kalau STY salah, layak dikritik. Misal kemarin lawan China, STY banyak melakukan blunder taktikal. Ya bisa aja dikritik, tapi kan bukan berarti dipecat ya. Gimana menurut teman-teman? Oke guys, itu tadi berita terkait dengan Shin Tae-yong yang hashtag stay out, dan pengamat sepak bola seperti Bung Toel dan juga Coach Justin juga sudah menyampaikan terkait dengan STY ini. Cuman sekarang ini kita abaikan itu guys. Kalau kita ingin fokus ke depan, ingin maju dan ingin timnas Indonesia
berkembang dengan baik dalam sepak bolanya, kita abaikan kritikan-kritikan yang tidak membina, yang kurang bermanfaat untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Karena sejauh ini hanya 4 tahun, dalam masa yang sangat singkat sekali, Sinteyong sudah bisa membuat Indonesia itu terkenal di mata dunia, dan Bapak Erick Thohir juga sebagai tulang punggungnya STY sekarang ini, saat ini juga yang telah banyak melakukan sesuatu yang baik untuk timnas Indonesia. Sekarang ini mending fokus untuk membawa amunisi baru seperti Ole Romeni, kemungkinan Jero Redewell dan juga Miliano Jonadan yang bisa memperkuatkan lini serang timnas Indonesia itu yang dibutuhkan pada saat ini. Nah, ketimbang ini berita-berita yang tidak mungkin akan membantu, tidak membantu sama sekali lah keinginan persepak bolaan ini untuk berkembang dengan lebih baik. Ini mungkin akan merencatkan lagi persiapan-persiapan Sinteyong, Bapak Erick Thohir dan juga para pemain dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun masih jauh di bulan Maret guys, tetapi kalau tidak bermula daripada sekarang ini, kita memfokuskan persiapan ini, maka emosi dan mental pemain-pemain akan terganggu. Begitu juga dengan Sinteyong dan Bapak Erick Thohir, mungkin akan mengganggu segala persiapan yang mereka lakukan. Jadi mending kita dukung sepenuhnya apa yang sekarang ini yang ada di depan mata kita, bahwa Indonesia itu hanya selangkah untuk lolos ke peringkat seterusnya. Kalau dia mengalahkan China dan juga Bahrain nanti bermain di GBK, dan kemungkinan akan mendapat keputusan yang baik, hasil yang baik ketika melawan Australia. Mungkin dapat poin, 1 poin pun sebenarnya sudah cukup untuk timnas Indonesia itu menambahkan lagi poin di grup C ini. Jadi semoga semua fans dan rakyat Indonesia bersatu hati. Kami juga di Malaysia tetap mendukung timnas Indonesia untuk persiapan di kualifikasi Piala Dunia, melaju ke peringkat yang seterusnya. Dan bukan senang, saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos di putaran yang ketiga ini di kualifikasi Piala Dunia dengan 6 poin dan berbaki 4 perlawanan lagi yang memungkinkan Indonesia akan masuk ke Piala Dunia buat pertama kalinya. Jadi Hackers Indonesia akan bertindak kepada sesiapa saja yang perlu diberi amaran lah, untuk sesiapa saja yang sekarang ini mengganggu persiapan timnas Indonesia. Jadi Hackers Indonesia ini bukan sembarangan guys. Dulu dia pernah masuk ke dalam sistem di Israel, dia pernah masuk dalam sistem di Amerika Syarikat. Jadi bukan kaleng-kaleng Hackers Indonesia ini. Jadi harus hati-hati. Sebab itu tadi Coach Justin sendiri mengakui dia akan kalah jika dengan Hackers ini, dan dia akan berhenti untuk membahas terkait dengan STY. Dia akan kalah terus oleh Hackers Indonesia ini. Oke guys, mungkin sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.